Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu kembali dengan kami, Grup 2 dari Kelompok 3 Angkatan 16, serta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2021. Di video kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja wawancara pertama dengan narasumber dari kalangan mahasiswa. Selamat menyaksikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin dari mahasiswa Stikes Basusada Prodi Farmasi angkatan 2017 yang kebetulan saat ini saya diamanahkan menjadi presiden mahasiswa di Stikes Basusada. Kak Ahmad, izin bertanya terkait wawasan kebangsaan. Ya, boleh. Apa yang Kak Ahmad ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Baik, pengetahuan saya mengenai wawasan kenegaraan ataupun nilai-nilai tentang bela negara, yang pertama itu mengenai kita terhadap cinta negara ataupun cinta tanah air. Kemudian kita memahami ideologi negara. Ideologi negara itu apa sih? Seperti ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar. Nah, kita itu wajib memahami hal-hal seperti itu. Kita itu perlu mengetahui di dalam Pancasila itu ada apa aja. Nah, faktor ataupun tujuan itu di dalamnya sudah mengatur kita itu berbangsa bernegara itu harus seperti apa. Sehingga ketika ada pengaruh-pengaruh luar, nah dari luar kita bisa mencegah nih terhadap hal-hal seperti itu, karena kita sudah mengetahui bahwasanya dalam suatu negara itu, khususnya di Indonesia, sudah mempunyai ideologi negara, yaitu Pancasila, yang mana isinya itu sangat bermakna sekali. Dari 1 sampai 5 itu sangat bagus sekali untuk harus dipahami seperti itu. Jangan sampai kita itu di negara Indonesia tidak memahami hal seperti itu, apalagi mungkin kita itu ada di dalam jalur pemerintahan. Nah, dalam jalur pemerintahan saya sebagai mahasiswa itu mendukung untuk mengetahui hal seperti ini. Itu khususnya dari mahasiswa, harapannya seperti itu supaya rekan-rekan ataupun teman sejawat di pemerintahan itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan ideologi negara seperti itu. Kak Ahmad, menurut Kak Ahmad sendiri, mengapa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara penting dimiliki setiap warga Indonesia? Oke. Karena dari wawasan nilai-nilai negara ini bisa menjadi patokan warga negara untuk bersosial, bermasyarakat di masyarakat seperti apa sudah diatur di sana, sehingga tidak menyeleweng kemanapun itu. Nah, di sana sudah diatur, di Undang-Undang Dasar pun sudah tertera sekali bahwasanya bernegara itu harus sesuai dengan ideologi seperti itu. Kemudian ketika ada hal yang tidak etis ataupun tidak wajar, itu sudah diatur dalam undang-undang. Ketika undang-undang itu dilaksanakan, semestinya harus berjalan dengan lancar, bermasyarakat berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, dari pekerjaan atau status Bapak, nah bagaimana Bapak memaknai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini? Oke, kebetulan Pak Dani, saya ini sekarang sebagai guru PNSSD ya di Sekolah Dasar Negeri Dayuhur 07 di Kabupaten Cilacap. Iya. Menurut saya mengenai bela negara yang berkaitan dengan profesi saya sekarang ya adalah saya menjadi seorang pendidik yang benar-benar bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Tugas pokok dan fungsinya yang tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada siswa, tapi juga harus bisa menjadikan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Jadi agent of change, menjadi agen perubahan yang tidak hanya secara knowledge tapi juga sikap. Kemudian kan sekarang banyak isu-isu ya, apalagi lagi COVID kayak gini ya, banyak isu-isu hoax ya. Hoax ya, berita-berita. Bagaimana Ibu memaknai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di tengah isu-isu yang sekarang, kayak sekarang kan lagi pandemi, hoax vaksin lah, atau enggak tentang COVID kayak gitu. Kita juga tidak bisa memungkiri ya kalau Indonesia itu dalam perspektif geopolitiknya, bentangan posisi geografisnya ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai power dengan posisi yang strategis, di mana perlintasan keluar masuk warga negara asing, kemudian karena kita juga pasar global ya, untuk pasar global itu sendiri Indonesia sangat rentan gitu ya, dimana mungkin di satu sisi
mudah sekali masuknya adat-adat istiadat ataupun dari asing yang bisa dibawa ke Indonesia, ataupun berita-berita yang dengan sangat mudah bisa menyebar gitu ya, karena kita berada di zona geografis yang memang sangat strategis. Nah, di sini mungkin kita ada nilai positif dan negatifnya ya. Untuk nilai positifnya mungkin untuk di perdagangan ataupun di nilai global kita bisa setara dengan negara yang lain, mungkinnya bisa sama, bisa berpacu untuk berkembang, baik di ekonomi, sosial, politik, budaya, ataupun dan sebagainya. Apalagi untuk informasi-informasi tersebut akan sangat mudah untuk masuk ya. Nah, cuman mungkin di sini juga banyak sekali sisi negatifnya kalau si masyarakatnya itu pun sendiri nggak bisa memaknai ataupun nggak bisa memilah mana yang mungkin berita yang yang belum terbukti kebenarannya ataupun yang memang sudah benar itu merupakan suatu berita yang bisa diserap oleh masyarakat. Terus yang terakhir Ibu kan tadi kan masih banyak ya masyarakat yang percaya dengan hoax-hoax ya. Hoax-hoax yang berita-berita yang belum tentu benar ya. Kita sendiri ya, terutama Ibu sebagai orang kesehatan, bagaimana agar masyarakat itu tidak langsung percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar, apalagi sekarang kayak vaksin kayak gitu, banyak berita yang belum tentu benar ya, tapi sama masyarakat suka langsung ditangkap bahwa itu tuh benar, sehingga kan masyarakat jadi takut divaksin atau enggak, COVID nggak ada kayak gitu. Gimana menurut Ibu upaya-upaya Ibu untuk agar masyarakat itu nggak langsung percaya dengan berita-berita tersebut? Oke. Nah, di sini mungkin selain dari peran pemerintah itu sendiri ya, untuk mengeluarkan berupa kebijakan-kebijakan, kemudian dari bagaimana masyarakat itu sendiri memiliki pandangan, terutama mungkin status pendidikan juga itu utama sekali, karena pandangan dari seseorang bukan kita membedakan ya, status pendidikan itu kalau menurut saya sih sangat-sangat mempengaruhi, karena pendidikan orang yang berpendidikan tinggi itu mungkin dalam menerima atau menyerap suatu informasi itu mungkin akan lebih bisa menyaring gitu ya. Berbeda mungkin dengan masyarakat yang awam, yang penting saya punya handphone, yang penting saya ada informasi, langsung disampaikan kepada keluarganya tanpa ini benar atau enggak, merasa gaya gitu kan. Saya dapat info loh, katanya sih vaksin ini tuh gini. Nah, bisa jadi kan kalau yang ada di masyarakat kota ataupun yang pendidikannya tinggi ataupun yang dia menyerap berbagai macam informasi dari berbagai sumber, mungkin dia bisa menyaring. Kita bisa tanya dulu, yang benar nih, benar gak sih informasinya, klarifikasi dulu. Atau mungkin dia mencari referensi yang lain mungkin untuk suatu informasi yang dia dapatkan. Intinya dari diri kita juga ya, dari diri kita sendiri juga ya. Ya, balik lagi ke diri kita sendiri, selain faktor-faktor yang tadi mungkin yang mempengaruhi, sedikit banyak masyarakat tersebut bisa terpengaruh sama informasi yang nyampe ke pribadinya masing-masing, seperti itu. Ya Bu, atas waktunya, semoga bermanfaat ya Bu ya untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga memohon maaf, barangkali perlu klarifikasi kalau ada informasi dari saya yang kurang berkenan ataupun ya kurang tidak benar gitu ya, seperti tadi. Mohon klarifikasi dan mohon untuk diluruskan lah kalau memang ada info yang kurang ini dari saya. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anggi Lestari dari kelompok 3 angkatan 16. Di sini saya akan memaparkan terkait kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan kepada beberapa narasumber. Untuk kesimpulan pertanyaan yang pertama, bahwa semua narasumber memiliki pengetahuan yang sesuai tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara. Untuk pertanyaan yang kedua, semua narasumber memaparkan bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara penting karena menjadi patokan sebagai norma dan aturan dasar bagi warga Indonesia sehingga dapat menumbuhkan sikap mencintai negara kita. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari ketiga lapisan ini tentunya memiliki jawaban yang berbeda-beda. Bagaimana memaknai
berdasarkan status mereka di masyarakat. Namun arahnya sama. Dari ketiga narasumber, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dimaknai dengan menjadikan generasi yang lebih baik dengan mengajarkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam dunia kesehatan, pentingnya memiliki rasa empati sebagai wujud nilai dasar bela negara. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan 1-3, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulia Alamsyah, kelompok 3 dari angkatan 16. Saya akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Anggi terkait 5 pertanyaan yang sudah disampaikan kepada para narasumber. Saya akan memaparkan kesimpulan dari pertanyaan keempat, yaitu bagaimana kita memaknai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di tengah maraknya isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, terorisme, ujaran kebencian, dan hoax. Nah, dari 3 narasumber yang sudah kita wawancarai, mereka memaknai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di tengah isu-isu kontemporer, yaitu dengan mempelajari tentang wawasan kebangsaan sehingga dapat membentengi diri baik dari dalam maupun dari luar. Adapun kesimpulan dari pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana saran Bapak atau Ibu untuk mencegah hal-hal itu supaya tidak terjadi. Ya, dari 3 narasumber mengatakan bahwa hal yang utama dilakukan untuk mencegah hal-hal negatif di tengah isu-isu kontemporer, yaitu dengan membentengi diri dengan pendidikan, dengan pengetahuan, dan mempelajari serta menerapkan dasar-dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.